Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kawakiwi bin Azwin, NPM 10060219032. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya berjudul Perancangan Sistem Pendeteksi Asap Rokok menggunakan layanan Short Message Service atau disebut SMS berbasis sensor Arduino MK2 untuk asrama pesantren. Yang pertama ada sensor MQ2 adalah salah satu sensor yang sensitif terhadap asap rokok. Jika terdapat contohnya yaitu kebocoran gas, konduktivitas sensor menjadi lebih tinggi. Setiap kenaikan konsentrasi gas, maka konduktivitas sensor juga naik. Pesantren merupakan ruang pendidikan tradisional yang di mana mahasiswa atau biasa disebut santri maupun santriwatinya tinggal di sebuah asrama yang telah disediakan oleh pondok pesantren. Telah dirancang alat pendeteksi asap rokok menggunakan sensor MK2 sebagai pendeteksi asap rokok di dalam suatu ruangan. Alat ini terdiri dari sensor MK2 sebagai pendeteksi keberadaan asap rokok, Arduino sebagai pengendali input dan output, dan buzzer sebagai suara peringatan bila terdeteksi asap rokok di dalam ruangan tertentu. Output dari sensor gas MK2 akan dibandingkan dengan tegangan frekuensi oleh Arduino dan terdeteksi keberadaan asap rokok, sehingga pada saat terdeteksi asap rokok, buzzer akan mengeluarkan suara dan sistem akan mengirimkan pesan kepada pengawas pesantren melalui SMS. Berikut ialah alat-alat yang digunakan pada proyek ini, yaitu yang pertama ada sensor MK2. Sensor MK2 yang digunakan untuk mendeteksi kandungan gas asap rokok. Sensor ini memerlukan satu daya 12 volt AC per DC dan 5 volt DC. Yang kedua adalah Node MCU. Node MCU ditunjukkan pada gambar di atas adalah perangkat mikrokontroler yang dilengkapi oleh modul ESP8266. Yang ketiga ada buzzer, yaitu komponen elektronika yang berfungsi sebagai getaran listrik diubah menjadi getaran suara. Yang keempat ada LED, dapat memancarkan warna yang berbeda tergantung pada jenis panjang gelombang dan senyawa semikonduktor yang digunakan. Yang keempat ada software Arduino IDE yang digunakan dalam perancangan ini, yaitu Arduino Integrated Development Environment atau disingkat IDE, untuk menuliskan source program compile dan upload pada software Arduino IDE dilakukan dengan bahasa C. Dengan demikian, program dapat diproses ke dalam mikrokontroler ESP8266. Selanjutnya ada GSM SIM800L. GSM merupakan alat yang digunakan menerima atau mengirim SMS. Salah satu modul GSM atau GPS serial yang dapat digunakan. Kita gunakan bersama Arduino Uno. Yang selanjutnya ada modul LM2596DC. Dapat digunakan untuk menurunkan tegangan DC maksimal hingga 3 ampere dengan range DC 3,2 volt sampai 46 volt dengan selisih minimum input-output 1,5 volt. Berikut adalah metode penelitian.
dengan menggunakan diagram blok, saya lebih efektif untuk menyederhanakan sistem yang rumit agar mudah dimengerti. Sistem terdiri atas blok yang terlihat pada gambar di bawah ini. Adapun fungsi masing-masing blok diagram pada gambar di atas sebagai berikut. Yang pertama, PSA berfungsi sebagai sumber daya tegang. Yang kedua, LM2296 berfungsi sebagai menurunkan tegangan DC maksimal hingga 3 ampere. Yang ketiga, Arduino IDE yaitu berfungsi sebagai pusat pengendalian. Yang keempat yaitu SIM800C berfungsi sebagai menggantikan fungsi handphone. Yang kelima ada MQ2 yaitu berfungsi sebagai mendeteksi asap rokok di udara. Adapun perancangan sistem asap rokok menggunakan pelayanan SMS berbasis Arduino, yaitu alat listrik pada sumber PLN akan on, maka adaptor akan mengirimkan arus listrik ke Arduino. Arduino melanjutkan kepada GSM SIM800L. Terus tuh guys, dari sana akan mengirimkan pesan kepada pengguna HP apabila terdeteksi oleh asap rokok. Ya, berikut ada flowchart deteksi asap rokok. Dimulai dari MQ2 mendeteksi asap rokok, langsung delay untuk sensor 5 detik, dibaca oleh IDC, lanjut asap terdeteksi. Apabila tidak, maka akan mengulang ke step setelah dibaca oleh ADC. Apabila terdeteksi, maka akan dikirimkan notifikasi SMS dan buzzer akan on. Berikut peralatan yang dibutuhkan yang setelah dijelaskan di slide sebelum-sebelumnya. Berikut alat yang dibutuhkan. Pencapaian software sistem dasar peneliti asap rokok belum bisa berjalan karena saya tidak tahu harus bagaimana error-nya gitu ya. Dan tugas selanjutnya membuat sistem dasar untuk mengirimkan informasi ke SMS serta belum memasukkan pengujian untuk mengirimkan pesan ke SMS. Kesimpulannya, pada penelitian ini belum sepenuhnya berhasil atau bisa dibilang gagal. Rancangan bangun alat untuk pendeteksi asap rokok di dalam ruang lingkup pesantren berbasis SMS yang dapat diakses oleh keamanan di suatu pondok pesantren belum bisa dijalankan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.